Ya, sebagai pemakalahnya Bu Liza. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini orangnya? Assalamualaikum. Wah, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, ini masih di kantor atau di sekolah ini? Pakaian dinas semua kayak ini umumnya. Ada Ibu Liza, ada Pak Popo, ada Ibu Aku Putri. sekolah, Pak. Minta izin. Hah? Minta Belum izin. pulang ini? Kami full day, Pak, sampai jam 3. Oh, full day-nya sampai jam 3. Iya, Pak. Wah, saya sampai setengah 5, Bu. Ya nggak apa-apa. Ya, eh, mudah-mudahan nih jaringan lancar. Nah, itu. Maksud saya nemani saya juga ini. Kalau pulang ke rumah nanti ditegur. Ada makalahnya. Pak Rolah, siapa ini? Bu Liza. Oh ya Udah ya ya. dikirim ke grup, Pak. Oh udah. Ya, ya. Laptopnya masih. Nah, silakanlah ini eh, presentasinya. Ada berapa makalah? Baru satu lagi siapa ya? Nah, kita kan tinggal apa? 6 lagi ya makalahnya. Iya, Pak. Ini kalau bisa kita habiskan apa? Eh, Nyelang minggu depan lah. Izin untuk moderatornya, Bapak Ibu. Ya langsung aja lah. Siapa? Belum, Pak ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing mata kuliah Perkembangan Pemikiran dan Peradaban Islam, Bapak dosen Dr. Norman Ohira MPD. Selanjutnya, rekan-rekan kelas 2B yang hadir pada perkuliahan kita pada siang hari ini. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan serta rahmatnya kepada kita agar kita dapat hadir di perkuliahan kita pada siang ini. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di yaumil akhir nanti kita diberi syafaat oleh beliau. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, langsung saja kami akan menyajikan makalah kami pada siang hari ini. Sebelumnya mohon maaf, ini laptopnya ngeheng, jadi kami bacakan aja, Pak. Tidak mau ini, Pak, laptopnya. Tidak bisa share screen jadinya, Pak. Dibacakan aja, Pak, ya. Bu Putri, Pak Popo, dengar suara kami. Oh, Bapak yang jaringannya tidak kurang. Oh, ya. Baiklah, langsung kami bacakan makalah kami. Eh,
perkembangan dan peradaban Islam tentang peradaban global, latar belakang, karakteristik, peluang, dan tantangan bagi pemikiran Islam. Latar belakang. Dalam perjalanan banyak sekali cobaan dan ujian yang dialami umat muslim baik internal maupun eksternal dari muslim sendiri. Bagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Allah tidak akan membiarkan seseorang mengaku beriman sedang Allah tidak memujinya. Umat muslim memiliki kekuatan yang besar, namun sedikit sekali yang menyadarinya, sehingga kebanyakan umat muslim merasa pesimis dalam menghadapi tantangan yang ada, serta bersifat pasif. Oleh karena itu, makalah ini dibuat agar kita semua dapat mengetahui kekuatan Islam yang besar dan umat muslim dapat berani menghadapi tantangan. Dalam makalah ini akan dipaparkan pula bagaimana peradaban global, latar belakang, karakteristik, peluang, dan tantangan bagi pemikiran Islam di masa depan agar dapat menentukan langkah-langkah apa saja yang baik untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dari latar belakang tersebut dapat kita rangkum 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peradaban global pemikiran Islam. 2, bagaimana latar belakang pemikiran Islam. 3, bagaimana karakteristik pemikiran Islam. 4, bagaimana tantangan dan peluang pemikiran Islam. Pembahasan. A. Peradaban global pemikiran Islam. Peradaban global menurut Arnold Y. Toynbee, seorang sejarawan asal Inggris, lahirnya peradaban itu diuraikan dengan teori challenge and response. Peradaban itu lahir sebagai respon atau tanggapan manusia yang dengan segenap daya upaya dan akalnya menghadapi, menaklukkan dan mengelola alam sebagai tantangan atau challenge, guna mencukupi kebutuhan dan melestarikan kelangsungan hidupnya. Ada alam yang tandus atau subur di pegunungan atau di pantai, daerah yang rawan gempa atau tanahnya yang stabil, dan seterusnya. Sebagai contoh, bangsa Jepang yang terkenal ulet, gigih, dan bekerja keras karena alamnya yang cukup berat untuk ditaklukkan. Keadaan alam Jepang bergunung-gunung, sering terjadi gempa, dan lahan pertanian tidak luas. Alvin Toffler menganalisis gejala perubahan dan pembaruan peradaban masyarakat akibat majunya ilmu dan teknologi. Gelombang pertama peradaban teknologi pertanian berlangsung mulai 800 sebelum Masehi sampai 1500 Masehi. Gelombang 2 peradaban teknologi industri berlangsung mulai 1500 Masehi sampai 1970 Masehi. Gelombang ketiga peradaban informasi berlangsung mulai 1970 Masehi sampai sekarang. Tiap gelombang peradaban tersebut dikuasai oleh tingkat teknologi yang digunakan. Gelombang pertama, the first wave, dikenal dengan revolusi hijau. Dalam gelombang pertama ini manusia menemukan dan menerapkan teknologi pertanian. Istilah peradaban sering dipakai untuk menunjukkan pendapat dan penilaian kita terhadap perkembangan kebudayaan mencapai puncaknya berwujud unsur-unsur kebudayaan yang bersifat halus, indah, tinggi, sopan, luhur, dan sebagainya. Maka masyarakat pemilik kebudayaan tersebut dikatakan telah memiliki peradaban yang tinggi. B. Latar belakang pemikiran Islam. Latar belakang pemikiran Islam muncul sebagai respon terhadap krisis yang dihadapi umat Islam sejak abad ke-18 Masehi. Untuk mengatasi krisis tersebut, umat Islam membutuhkan pembaruan yang dapat maaf Pak dosen, anaknya lagi demam. Kami ulangi lagi, latar belakang pemikiran Islam. Latar belakang pemikiran Islam muncul sebagai respon terhadap krisis yang dihadapi umat Islam sejak abad ke-18 Masehi. Krisis tersebut meliputi kemunduran ilmiah, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang dialami oleh dunia Islam akibat dari penjajahan dan imperialisme Barat. Umat Islam merasa tertinggal dan terancam oleh dominasi Barat yang lebih maju dan kuat. Selain itu, umat Islam juga menghadapi masalah internal seperti konflik sektarian,
fanatisme mazhab, penyimpangan akidah, dan pengabaian ijtihad. Sejarah pemikiran Islam menyajikan kajian tentang ajaran-ajaran pokok dan perkembangan pemikiran dalam Islam. Sejak awal mula Islam diturunkan, bahkan sedikit mundur ke belakang, Arab sebelum Islam sampai sekarang. Dengan ungkapan lain, Islam diturunkan bukan di ruang hampa, mempertimbangkan berbagai faktor tersebut menjadi penting untuk mengkaji bagaimana ajaran, tradisi, pemikiran, dan peranata sosial Islam dan Muslim yang telah melembaga serta berkembang sampai masa kini. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, Islam sebagai agama, tradisi, budaya, dan disiplin pemikiran berkembang demikian pesat sesuai dengan perkembangan masyarakat sosial, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Meskipun diyakini bahwa kehadiran Nabi dengan wahyu yang dibawanya telah merangkum semua hal yang berhubungan dengan keadaan umat manusia, lil alamin, dan untuk sepanjang masa, khatamu al-nabiyyin. Tetapi sesuai dengan perkembangan berbagai faktor, umat Islam dituntut untuk mampu merumuskan sendiri pemahaman dan penafsiran ajaran agama atau pemikiran. C. Karakteristik pemikiran Islam. Ada beberapa karakteristik pemikiran Islam, yaitu yang pertama, syumuliyah. Islam itu aturan yang sempurna, lengkap, menyeluruh, semua aspek kehidupan sosial, politik, ibadah, akhlak, pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua, ittisau atau luas, memungkinkan ulama istibat dari nasyara sampai hari kiamat. Manusia bisa mengendalikan apa yang di langit dan di bumi, membuat pesawat dan peluru kendali. Manusia bisa membuat kapal laut yang berlayar, mengendarinya semua atas izin Allah. 3. Amaliyah bisa dipraktekkan. Semua pemikiran Islam itu mafhum, bisa diamalkan, diterapkan, bukan sekedar teori. Hukum Islam datang untuk dilaksanakan dan tidak membebani kecuali sesuai kemampuan. 4. Manusiawi. Rasulullah diutus untuk manusia membedakan jenis, suku maupun rasnya. Keutamaan pemikiran Islam. Dulu agama sebelumnya ditunjukkan ke orang tertentu, kaum tertentu, dan masa tertentu. Risalah lenyap dengan kematian nabinya, tapi Islam berlaku untuk semua umat sampai hari kiamat. D. Tantangan dan peluang pemikiran Islam. Perkembangan pemikiran Islam sepanjang sejarah karena adanya sikap terbuka, toleran, dan akomodatif kaum muslimin terhadap hegemoni pemikiran dan peradaban asing. Cinta ilmu, budaya akademik, kiprah cendekiawan muslim dalam pemerintahan dan lembaga sosial kemasyarakatan, berkembangnya aliran yang mengedepankan rasio dan sebagainya. Budaya akademik, kiprah cendekiawan muslim dalam pemerintahan dan lembaga sosial kemasyarakatan, berkembang aliran yang mengedepankan rasio dan kebebasannya berpikir, meningkatnya kemampuan negeri-negeri Islam, dan permasalahan yang dihadapi umat Islam dari masa ke masa, dan memerlukan solusi. Kemudian yang dimaksud pemikiran Islam ialah kegiatan umat Islam dalam mencari hubungan sebab akibat atau asal mula dari suatu materi ataupun esensi, serta renungan terhadap sesuatu wujud, baik materinya maupun esensinya, sehingga dapat diungkapkan hubungan sebab dan akibat dari sesuatu materi atau esensi, asal mula kejadiannya, serta substansi dari wujud atau ekstensi sesuatu yang menjadi objek pemikiran tersebut. Pemikiran Islam merupakan gagasan atau buah pikiran pemikir-pemikir Islam atau ulama yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah untuk menjawab persoalan-persoalan manusia dan masyarakat yang timbul. Bab 3, kesimpulan. Peradaban global sering dipakai untuk memenuhi pendapat dan penilaian kita terhadap perkembangan kebudayaan mencapai puncaknya, berwujud unsur-unsur kebudayaan bersifat halus, indah, tinggi, sopan, luhur, dan sebagainya. Maka masyarakat pemilik kebudayaan tersebut dikatakan telah memiliki
terhadap Islam. Latar belakang pemikiran Islam itu sebagai respon terhadap krisis yang dihadapi umat Islam sejak abad ke-18 Masehi. Krisis tersebut meliputi kemunduran ilmiah, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang dialami oleh dunia Islam akibat dari penjajahan dan imperialisme Barat. Umat Islam merasa tertinggal dan terancam oleh dominasi Barat yang lebih maju dan kuat. Ada beberapa karakteristik pemikiran Islam, syumuliyah, ittisaul atau luas, amaliyah, bisa dipraktekkan dan manusiawi. Tantangan dan peluang pemikiran Islam sepanjang sejarah karena adanya sikap terbuka, toleran, dan akomodatif kaum muslimin terhadap hegemoni pemikiran dan peradaban asing, serta ilmu, budaya, akademik, kiprah cendekiawan muslim dalam pemerintahan dan lembaga sosial kemasyarakatan. Berkembangnya aliran yang mengedepankan rasio dan kebebasan berpikir, meningkatkan kemakmuran negeri-negeri Islam, dan permasalahan yang dihadapi umat Islam dari masa ke masa semakin kompleks dan memerlukan solusi semua bidang keilmuan dijadikan objek kajian oleh para tokoh pemikir Islam, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Demikianlah penyajian makalah kami pada siang hari ini. Kami harap nanti kritik dan saran serta masukannya dari Bapak Ibu serta pertanyaan-pertanyaan dan juga penjelasannya dari Bapak dosen kita. Demikianlah kami buka forum diskusi kita kepada Bapak Ibu rekan-rekan semuanya yang mungkin ada pertanyaan atau ingin memberikan kritik dan saran atas makalah kami ini, kami persilahkan. Bapak Ibu. Pembahasannya tentang apa nih Bu Liza? Pembahasannya tentang peradaban global, Pak. Oh gitu. Ya. Peradaban global, terus Latar apa? belakang, karakteristik, peluang dan tantangannya bagi pemikiran Islam. Oh iya iya iya. Nah, ini Bapak, menarik ini. Menyambung diskusi kita kemarin juga. Bagaimana iya, kita Pak. menyikapi ini? Ya. Apalagi zaman sekarang ini yang kita perspektif global ini kita sudah mengalaminya nih. Globalisasi ini sudah kita jalani sebenarnya. Ya. Sekarang ini sebenarnya dunia tanpa batas. Sekat negara itu hanya sebatas administratif saja. Nah, justru globalisasi ini kan sudah membuat istilahnya itu wilayah baru atau kekuasaan baru. Contohnya apa? McDonald kan itu apa namanya? CFC apa itu? Main ke barat-baratan ya, Pak. Iya, itu kan globalisasi itu kan. Dia sudah bikin negara sendiri, misalnya wilayah CFC, wilayah Asia Tenggara, wilayah Indonesia, misalkan. Nah, ini menarik. Bagaimana ini posisi Islam? Apalagi dengan banyak ragam isme-isme atau aliran-aliran atau paham yang muncul, terutama akhir-akhir ini kan itu. Nah, ini menarik ini. Nah, posisi pemikiran Islam juga kena imbasnya juga. Apakah ini menjadi tantangan atau menjadi peluang untuk itu? Tadi sudah disampaikan ciri dari global itu ya dia tidak terbatas lagi. Globalisasi ini sangat erat dengan kemajuan teknologi, ya, terutama teknologi informasi. Nah, ini ada kemarin itu Pak yang dari IT kan itu. Jadi sangat ditandai oleh ini kemajuan teknologi informasi. Nah, ini berpengaruh terhadap pemikiran Islam. Dulu terkait dengan data misalnya kan, kajian-kajian kitab-kitab lama, sumber-sumber Islam, kemudian perbandingan-perbandingan, itu semakin cepat hari ini.
Dulu orang nggak bisa tahu gimana ini orang beribadah di Mekah kan misalnya kan itu. Nah sekarang udah ada itu real time kan, live itu. Bagaimana orang beribadah di Ka'bah kan ya itu. Nah, perspektif pemikiran Islam itu sudah harus mau tak mau menyesuaikan dengan kondisi global hari ini. Masalahnya, nah bagaimana ini menjadikan peluang ini? Apakah kita ini menganggap sebagai tantangan terus kan itu? Nah, tanpa bisa menyingkapinya dengan baik kan itu. Nah, termasuk juga ini saya tetap ini mengarahkan ke sesuai dengan bidang Bapak Ibu semua yang akan nanti bergerak di dunia pendidikan kan itu. Nah, terutama adalah pemikiran pendidikan ini bagaimana nanti. Nah, karena kita sedang berada nih, bukan lagi kalau dulu tahun 90-an itu sering, nanti akan terjadi era milenium, era globalisasi kayak gini, bla 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 kan itu sudah disampaikan itu kan. Hari ini kita sudah merasakan itu. Nah, ngaji misalkan itu orang udah banyak itu di media media online, di YouTube, di apa itu. Sudah gampang sekarang ini. Nah, ini bagaimana? Bahkan ada teori baru nih. Ya, ini justru yang menarik bagi saya yang perlu kita sikapi ini adalah mengenai dengan teori kebenaran baru. Ya, new truth. New truth. Nah, itu yang terjadi hari ini. New truth itu adalah suatu kebenaran yang tidak bertumpu lagi kepada logis apa tidak suatu kebenaran tersebut atau dibuktikan dengan data atau tidak. Kebenaran baru yang dimaksud itu adalah kebenaran framing. Kebenaran framing melalui media. Nah, coba misalnya ini. Saya print screen foto Bapak Ibu ini sedang misalnya sedang mangap misalnya sedang menganga misalkan itu, lalu saya share ke media sosial kan itu, saya bikin di bawah itu kan itu, ini ciri orang pemalas misalnya kan itu misalnya kan itu akan cepat diterima orang hari ini. Nah, itu canggihnya zaman sekarang ini disebut dengan new truth itu. Orang tidak berpikir lagi itu apa konteksnya, apa logisnya di mana, datanya di mana. Nah, ujung-ujungnya kan viral. Kan begitu. Nah, ini menarik itu. Apalagi yang berimbas kepada dunia pendidikan. Banyak kejadian itu. Ini saya lagi buka di X ini kan itu. Saya media sosial saya di X aja. Saya nggak ikut di yang lain atau Facebook, Instagram saya nggak ikut. Saya di X. Itu sedang tren itu tentang ini. Suatu sekolah seorang guru sedang mencukur rambut muridnya. Nah, ini. Potong rambut itu? Karena dianggap melanggar aturan rambut gondrong gitu kan itu. Nah, itu jadi perdebatan itu. Perdebatan itu. Karena viral itu kan potongan itu. Ada yang bilang, wah ini sudah zaman milenium kok masih ada juga seperti zaman POC misalkan itu. Tapi ada yang bela itu, ini aturan, kalau nggak mau aturan jangan sekolah di sana misalkan itu. Nah, kemudian ada lagi meninjau dari segi psikologis misalkan yang mau saya kejar itu ya kebenaran framing tadi ya. Dia memotong video itu pada sisi wajah si anak sekolah tadi. Wajahnya itu kayak tatapan tajam itu. Nah, dibikin di bawah. Nah, ini menjadi dendam yang perlu dituntaskan. Nah, itu kalimat di bawahnya. Wah, ini kan bahaya kalau orang membacanya itu kan yang menganggap itu adalah suatu kekeliruan kan itu
Wah, ini jadi pembenaran bahwa guru semena-mena menyiksa hak kebebasan dari murid misalkan itu. Nah, itu contoh. Saya tidak mau menjelaskan itu panjang lebar. Nanti mungkin Bapak Ibu sudah mengikutinya itu, viral kan itu. Nah, banyak itu contoh-contoh yang viral yang kita maksudkan sebagai new truth itu. Masih terdengar suara saya, Pak Ibu? Masih, Pak. Soalnya hujan di sini. Deras hujannya. Masih mendengar suara saya? Masih betul, Pak. Betul. Jadi itu tantangan hari ini, Bu. Bapak Ibu semua, apa yang disebut dengan new truths atau kebenaran baru, yaitu kebenaran yang didasari oleh framing, pembingkaian sepihak. Gitu. Dan dia bisa menjadi viral. Tidak terlepas, tidak peduli itu apakah itu logis, masuk akal, atau sesuai dengan datanya. Yang jelas itu yang pertama muncul framingnya. Nah, ini yang kita hadapi hari ini. Jadi pemikiran Islam dihadapkan dengan persoalan new truth ini juga kan itu. Nah, banyak kejadian-kejadian yang menuntut kearifan kita untuk memahaminya lebih lanjut. Jadi tantangan global hari ini berkaitan dengan perkembangan pemikiran Islam. Satu sisi dia menjadi tantangan, hambatan itu karena berkaitan dengan teknologi informasi. Nah, di samping itu menjadi peluang adalah memang berat, yaitu bagaimana kita kembali kepada prinsip-prinsip Islam itu sendiri. Selama kita yakin bahwa prinsip Islam itu misalnya terkait dengan new truths itu, tidak ada jalan lain selain kembali kepada prinsip Islam, yaitu apa? Tabayun. Nah, itu. Prinsip itu abadi karena disampaikan oleh Al-Quran. Apa itu tabayun? Ya, jangan kita cepat mengambil kesimpulan. New truths itu sifatnya satu lagi ya, selain viral tadi adalah kebenaran a priori. Bisa ditulis itu, ya, a spasi priori. Nah, bahasa agamanya a priori itu sakwasangka, zonni, ya, zon. Nah, ya suka apa? Mengarang-arang apa? Hope, nah gitu. Nah, itu a priori namanya. Nah, prinsip Islam itu nggak boleh ada a priori kita. Justru prinsip Islam itu adalah posteriori. Nah, bisa ditulis itu. Posteriori. Nah, inilah gunanya kita belajar. Kita meningkatkan kemampuan berpikir kita. Nah, apakah melalui pendidikan, kursus, pengajian atau apa. Supaya kita menjadi berpikirnya posteriori. Posteriori itu apa? Dia berdasar kepada logik, akal sehat, common sense, dan melalui pembuktian data. Atau dalam bahasa lain itu ada dalilnya. Nah, gitu. Nah, kalau a priori ya nggak ada itu. Dia framing saja. Itu disebut dengan new truth itu. Ya, kebenaran baru, era kebenaran baru. Dan itu yang kita hadapi hari ini. Bisa Bapak Ibu pahami semua? Jadi perspektif global hari ini yang dihadapi adalah terkait dengan pemikiran Islam itu terkait dengan apa yang disebut dengan new truths. Nah, atau istilah lain itu post truths. Post truth itu meninggalkan cara-cara kerja ilmiah lagi. Orang-orang nggak mau ribet, nggak mau berpusing-pusing. Orang maunya langsung ke kesimpulan, framing itu. Yang jelas viral dulu. Nah, gitu. Nah, ini yang menjadi tantangan kita. Peluangnya bagaimana? Nah, ini kalau berbicara peluang, yaitu saya katakan tadi,
kita tetap pada prinsip-prinsip Islam yang harus tabayun. Tabayun itu artinya apa? Menghindari daripada a priori berpikir sakwasangka, tetapi dia posteriori. Silakan di googling nanti apa itu posteriori. Cara berpikir posteriori itu adalah logik dia. Ulul albab. Apalah tatafakkarun misalkan itu. Apalah tubsirun kan itu. Menggunakan segala daya kita untuk memahaminya dulu. Mengajak kita lebih cerdas dan berdasarkan kepada pembuktian data. Ada datanya atau ada nasnya, ada dalilnya yang terkait dengan agama. Kalau tidak, ya kita akan terjebak ini. Semua orang bisa mengaku Habib misalnya kan itu. Yang untung di daerah kita nggak ada ini kan itu. Tapi kalau di Jawa itu jadi makanan empuk itu. Sudah berwajah Arab misalnya kan, itu. Modalnya cuma berwajah Arab, berperawakan besar kan itu, bisa fasih mengucapkan Arab dikit, berjenggot apa, dia sudah mengklaim sebagai Habib. Habib dalam tren masyarakat, kebudayaan masyarakat kuno kita, tradisional kita itu masih menganggap sebagai orang yang paling mulia kan itu, karena dia mewarisi nasabnya kepada Nabi Muhammad kan itu. Sekian lama terjadi itu dimanfaatkan melalui apalagi zaman sekarang itu framing new truths itu dimanfaatkan orang. Dimanfaatkan eksploitasi kan itu. Padahal secara logiknya belum tentu kan itu. Bisa saja orang Arabnya orang Arab Mesir misalnya kan, atau orang Arab Iran kan itu, bukan orang Arab yang Habib beneran. Jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai global tadi Bu. Ya, itu yang kita hadapi hari ini. Ya, ini tantangannya itu ada menghadapi kebenaran baru, tren kebenaran baru, new truths namanya. Nanti silakanlah diperkaja bacaannya, silakan googling apa itu prinsip dari new truths itu yang menjadi tantangan dan peluang untuk pemikiran Islam, perkembangan pemikiran Islam. Untuk terkait dengan pendidikan sudah saya sampaikan tadi. Wah, ini lebih apa namanya itu? Lebih jelas lagi itu tantangan yang dihadapi dengan kebenaran new truths itu. Kita ngomong A, murid nanti sudah ngomong Z karena dia framingnya cepat, viral kan itu. Karena yang dihadapi berkaitan dengan teknologi informasi. Baik, silakan ada pertanyaan untuk Ibu Liza atau ke saya juga boleh. Silakan kita diskusikan mengenai makalah Ibu Liza ini. Sebelumnya ada makalah lain ya? Apa satu saja? Ada? Ada. Siapa mau tampil lagi atau apa? Satu aja hari ini. Siapa? Mungkin ada yang sudah siap. Ya, silakan. Izin Pak. Seharusnya ya, Pak Robi, karena Pak Robi ada halangan hari ini. Sebenarnya saya minggu besok. Kalau saya yang maju sekarang gimana Pak? Oh, nggak apa-apa, boleh, silakan. Apa temanya? Ya, izin dulu Pak, share screen. Teori limit Pak Henry. Oh ya, silakan. Ini kita sudah berbicara tentang pemikiran ya, pemikiran Islam. Silakan Pak Henry. Ya. Ya Pak, lagi dibuka Pak. Ya. Silakan, kita santai saja. Saya izin minum dulu ya. Ibu Prima nggak nyediain minum saya. Ya. Belum makan siang, makan dulu juga tidak apa-apa Pak. Ya, silakan.
Langsung saja ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita Assalamualaikum. hormati Bapak dosen dan Bapak Ibu sekalian. Judul makalah saya yaitu pendekatan ilmu alam, sains dan teknologi dalam pemikiran Islam. Dilihat di latar belakang, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna sebab manusia telah diberi bentuk atau rupa yang paling baik dan dengan kemampuan akal yang lebih baik daripada makhluk yang lain. Secara biologis, manusia dikatakan sebagai Homo sapiens, yang artinya spesies mamalia yang memiliki tingkat kecerdasan berpikir yang tinggi dibandingkan dengan spesies lainnya. Melalui kelebihan yang dimiliki manusia dalam mengembangkan pemikiran intelektual dan akalnya tersebut, manusia mampu melahirkan perkembangan ilmu dan teknologi yang besar. Manusia sebagai Homo sapiens atau manusia berpikir akan menghasilkan beragam pemikiran seperti sains, teknologi, dan pengetahuan agama. Agama, sains, dan teknologi merupakan hal yang penting dalam kebudayaan dan peradaban manusia. Yang B, rumusan masalah. Untuk yang pertama, apa pengertian agama, sains, dan teknologi. Yang kedua, bagaimana hubungan antara agama, sains, dan teknologi. Ketiga, bagaimana agama khususnya Islam dalam memandang sains dan teknologi. Dan yang keempat, bagaimana dampak sains dan teknologi bagi masyarakat beragama. Pengertian agama, sains, dan teknologi. Agama secara etimologi, kata agama bukan berasal dari bahasa Arab, melainkan diambil dari istilah bahasa Sanskerta yang menunjuk pada sistem kepercayaan dalam Hinduisme dan Buddhisme di India. Agama terdiri kata A yang berarti tidak dan gam yang dalam bahasa Inggrisnya sama dengan go yang berarti pergi. Jadi agama berarti sesuatu yang tidak pergi, langgeng atau kekal. Sains berasal dari bahasa Latin yang berarti pengetahuan. Secara istilah, sains adalah pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran dan pembuktian. Teknologi secara etimologis itu artinya cara atau pengetahuan. Secara harfiah, teknologi dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang cara. Mungkin lebih lengkapnya bisa dipahami, dilihat di makalah. Yang B, hubungan antara agama, sains, dan teknologi. Sebagaimana dijelaskan pada bagian pendahuluan bahwa agama, sains, dan teknologi merupakan hal yang sangat berkaitan erat dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Tanpa ilmu atau sains tidak akan melahirkan teknologi, sedangkan tanpa teknologi, ilmu sulit berkembang pesat. Manusia memperoleh pengetahuan dari berbagai sumber dan melalui banyak cara dan jalan. Tetapi semua pengetahuan pada akhirnya berasal dari Tuhan. Dan disitulah peran agama dibutuhkan. Paradigma hubungan antara agama dengan sains dan teknologi. Secara garis besar dapat kita lihat ada 3. Yang pertama, paradigma sekuler, yaitu paradigma yang memandang agama, sains, dan teknologi adalah terpisah satu sama lain. Yang kedua, paradigma sosialis, yaitu paradigma dari ideologi sosialis yang menafsirkan eksistensi agama sama sekali. Agama itu tidak ada hubungan dan kaitan apapun dengan sains dan teknologi. Sementara menurut paradigma yang ketiga itu paradigma Islam, yaitu paradigma yang memandang bahwa agama adalah dasar dan pengatur kehidupan. Akidah Islam menjadi basis dari segala ilmu pengetahuan. Akidah Islam yang terwujud dalam apa-apa yang ada dalam Al-Quran dan Hadis menjadi kaidah fikriyah, landasan pemikiran, yaitu suatu asas yang
Di atasnya dibangun seluruh bangunan pemikiran dan ilmu pengetahuan manusia. Pandangan Islam tentang sains dan teknologi. Islam adalah agama yang sangat menganjurkan umatnya untuk mengerahkan segala kemampuannya dalam menggunakan akalnya, serta memikirkan segala apa yang ada di dalam semesta ini. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Selanjutnya penutup. Yang pertama kesimpulan, agama adalah ajaran suci bersifat rohani yang menuntut serta mengatur kehidupan manusia. Yang kedua, sains merupakan suatu proses untuk mencari dan menemui suatu kebenaran melalui pengetahuan dengan memahami hakikat makhluk untuk menerangkan hukum-hukum alam dengan menggunakan pengamatan dan eksperimen untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di alam. Teknologi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang menerapkan suatu teori dalam kenyataan yang praktis dan memiliki tujuan tertentu dengan menggunakan suatu peralatan tertentu. Hubungan antara agama, sains, dan teknologi adalah bahwa sains berperan sebagai suatu badan pengetahuan dan teknologi saling berinteraksi dengan sains, sedangkan agama sebagai alat untuk mengontrol dan menstabilkan perkembangan sains dan teknologi untuk mewujudkan keselarasan hidup guna menciptakan kerukunan dan perdamaian umat beragama di dunia. Mungkin dalam makalah saya masih banyak kekurangan. Mohon kritikan dan saran kita semua. Mungkin itu saja yang bisa saya tampilkan. Saya kembalikan kepada Bapak dosen. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu. Ini langsung kepada persoalan kaitannya dengan sains ini. Cuma perlu saya arahkan apakah sains sama dengan pengetahuan, kemudian sama juga dengan teknologi misalnya. Apakah berbeda? Kalau dalam konsep Islam itu ada ilmu, apakah sama? Nah, kemudian berkaitan dengan agama itu sendiri, bagaimana hubungan ini, relasi ini, supaya jelas kan. Sebab nanti akan berujung pada persoalan yang namanya istilah sekularisasi ilmu atau islamisasi ilmu atau integrasi. Nanti akan apa ini? Apa namanya itu? Sangat erat kaitannya dengan Bapak Ibu nih. Karena di dunia pendidikan nanti akan mempersoalkan itu. Saya kasih ilustrasi begini ketika guru biologi misalnya ya, mengajarkan tentang asal-usul kehidupan, kan itu materi tentang asal-usul kehidupan. Nah, ini kan tiga konsep yang saya bilang itu harus kita perjelas ini. Di mana ini pemikiran Bapak Ibu nanti? Apakah sekularisasi atau islamisasi atau integrasi? Kalau sekularisasi pasti Bapak Ibu akan menjelaskan sesuai dengan textbook bahwa menurut sains, menurut pengetahuan misalkan itu kehidupan ini diciptakan dari creatio ex nihilo, kan itu. Diciptakan dari ketiadaan, nihil. Nah, itu. Nanti Bapak Ibu mengutip Darwin misalkan. Konsepnya Darwin, bapak yang dianggap sebagai bapaknya biologi misalkan. Nah, tetapi bagi yang islamisasi, wah itu menghantam betul, wah nggak ada itu urusan dengan teorinya Darwin itu. Semuanya diciptakan oleh Allah, gitu. Dari Nabi Adam kan itu. Nah, terus persoalannya nanti kan itu
sains nggak ada gunanya lagi kan itu. Semuanya udah jelas misalkan. Kemudian ada muncul lagi konsep yang ketiga itu integrasi. Nah, yang integrasi itu persoalan memadukan agama pada satu sisi dengan sains, kesejalanan antara agama dan pengetahuan. Nah, namun untuk sampai kepada konsep itu perlu kita diskusikan dulu ini yang saya sampaikan tadi antara ilmu, sains, pengetahuan, teknologi dan agama itu bagaimana. Nah, silakanlah Bapak Ibu diskusikan dulu. Saya mendengar ini. Silakan. Ya silakan Pak Henry, silakan di apa? Dipandu. Oh ya, terima kasih sudah memberikan arahan Bapak. Mungkin kepada Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan, yang mau ditanyakan, baik berkenaan dengan makalah kami sendiri dan juga makalah Bu Liza. Pada Bapak Ibu kami berikan kesempatan. Izin, Pak Henry. Ya Bu, terima. Ya, terima kasih Silakan. atas waktu yang diberikan. Ini saya masih galau ya dengan materi teori limit ya. Yang ingin saya tanyakan di sini, Islam ini merupakan agama rahmat lil alamin. Dan salah satu prinsip dalam Islam adalah mengenai keseimbangan. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana teori limit dapat digunakan untuk memahami konsep keseimbangan dalam alam semesta menurut Islam. Bagaimana teori limit? Ya Bu, sebelumnya Bu Ya. Rima, Ya. pertanyaannya ditujukan untuk makalah Bu Pak Liza Henry, teori limit. dengan saya ya. Ya, teori limit. Ya, Saya masih bingung dengan teori limit ini, Pak Henry. ya. Ya. Mungkin bisa diulang lagi Bu Baik. pertanyaan. Bagaimana teori limit dapat digunakan untuk memahami konsep keseimbangan dalam alam semesta menurut perspektif Islam? Bisa ditangkap Pak Henry? Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya, terima kasih Bu Rima. Mungkin masih ada lagi dari Bapak Ibu lain. Ya, izin bertanya, moderator. Ya Bu, Pak Bu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan sama-sama kita hormati Bapak dosen pembimbing, Bapak Dr. Norman. Baik, ini saya juga berhubungan dengan makalah dari Pak Henry ya, yang berkaitan dengan teori limits. Di sini pertanyaan yang ingin saya sampaikan itu bagaimana kira-kira sains dan teknologi ini dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam, khususnya nilai keadilan, nilai kesetaraan, dan nilai keberlanjutan. Nah, itu pertanyaannya Henry. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang terakhir bisa diulang sedikit Pak. Nilai keberlanjutan. Diulang ya, seluruhannya. Diulang Pak Henry. Gimana? Ya, silakan Pak Popo diulang. Ya. Ini berhubungan dengan makalah Pak Henry. Yang jadi pertanyaan saya langsung saja. Bagaimana kira-kira sains dan teknologi itu dapat diintegrasikan dengan nilai Islam seperti nilai keadilan, nilai kesetaraan, dan nilai keberlanjutan.
Itu sedikit pertanyaannya. Ya, terima kasih banyak. Oh, mungkin masih ada lagi satu lagi karena mengingat waktu. Mungkin pertanyaannya bisa di Seri bisa. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau masih ada, Bu Putri ada yang mau ditanyakan? Bu Nur? Izin bertanya, Pak Hendri. Nah, seharusnya bertanya dengan Bu Liza. karena karena makalah kami nampaknya B aja. Jadi ada pertanyaan. Ini pertanyaan untuk Ya, makalah kalau limit. mungkin bisa kita ini kan berikan kesempatan kepada yang lain. Nah, Bu Liza sebagai pemakalah juga. Ya mungkin ada yang lain terlebih dahulu atau ada yang ingin bertanya dengan makalah kami tentang apa kembangan global, peradaban global, boleh? Kalau tidak ada dijawab aja dulu Pak Henry. Ya, terima kasih Bu Masih Liza. boleh. Masih boleh Bu Rima, tapi tunggu saya jawab sebentar pertanyaan yang dua buah tadi. Itu kita lanjut ke pertanyaan untuk Bu Liza. Ya, supaya cepat. Baiklah Bapak Ibu, saya coba menjawab dua pertanyaan. Yang pertama pertanyaan dari Bu Rima, bagaimana teori limit dapat digunakan untuk memahami konsep keseimbangan dalam semesta menurut Islam. Ya, itu intinya. Teori limit itu sering kita dengar itu dalam oh, suaranya terdengar Bapak Ibu? Dengar Pak Hendri. Dengar ya. Bagus, ya. Kalau kita kaitkan dalam matematika, itu adalah konsep yang digunakan untuk memahami perilaku suatu fungsi saat variabel masuk mendekati nilai tertentu. Biasanya tak terhingga. Dalam konteks keseimbangan alam semesta menurut spesifik Islam, teori limit dapat digunakan secara analogis untuk memahami konsep keberadaan Allah dan hubungannya dengan alam semesta. Dan dalam Islam, keyakinan akan kebenaran Allah sebagai pencipta alam semesta adalah prinsip yang mendasar. Allah dianggap sebagai yang maha kuasa dan maha mengetahui, yang mengatur segala sesuatu dengan kebijaksanaan dan keseimbangan yang sempurna. Sebentar ya. Dengan menggunakan analogi teori limit, kita dapat memahami bahwa keberadaan Allah melampaui batas pemahaman manusia. Seperti halnya variabel dalam teori limit yang mendekati nilai tak terhingga. Pemahaman akan kekuasaan dan keberadaan Allah juga mencapai batas yang tidak dapat dicapai secara akal manusia. Meskipun demikian, manusia dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang keseimbangan alam semesta melalui pengamatan, penelitian, dan refleksi atas tanda-tanda kebesaran Allah yang termanifestasi dalam alam semesta. Nah, dalam kaitan dengan teori limit, pemahaman akan keseimbangan alam semesta dalam perspektif Islam menunjukkan bahwa meskipun manusia mungkin mendekati pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta dan hukumnya, namun batas pemahaman manusia akan selalu ada dan keberadaan Allah yang Maha Kuasa tetap melalui segala batas tersebut. Nah, mungkin itu yang bisa saya jawab
yang berhubungan dengan pertanyaan Bu Rima, mungkin masih mau ditambahkan oleh rekan-rekan yang lain atau bingung ya dengan jawabannya. Saya kembalikan dengan Bu Liza sebagai moderator. Ya, terima kasih jawaban atas pertanyaan dari Bu Rima tadi. Mungkin ada ingin menambahkan atau ingin menanggapi dari Bapak Ibu. Silakan. Baik, untuk makalah Pak Henry atau makalah dari kami sendiri masih ditunggu pertanyaannya. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang menambahkan? Kalau belum ada, mungkin langsung saja menjawab pertanyaan dari Pak Popo yang kedua tadi ya. Pak Henry. Oh ya, sambil menunggu jawaban, mungkin bisa dilanjutkan dengan menampung pertanyaan untuk makalah Bu Liza. Ya, mungkin dari Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan tentang peradaban global atau mungkin ada yang memiliki informasi atau mungkin ada yang bisa memberikan contoh peradaban global yang Bapak Ibu pernah temukan baik di pembelajaran kita di sekolah atau di kehidupan bermasyarakat. Ya, Bu Liza, kalau belum ada, mungkin bisa saya coba menjawab pertanyaan dari Pak Popo. Ya, silakan Pak Henry. Ya, berhubungan dengan pertanyaan dari Pak Popo, langsung saja ya, saya coba menjawab. Integrasi antara sains, teknologi, dan nilai-nilai Islam seperti yang disampaikan Pak Popo, ada kesetaraan dan keberlanjutan ya. Itu dapat dilakukan melalui pendekatan yang holistik dan berbasis pada prinsip-prinsip Islam yang mendasar. Adapun beberapa cara integrasi tersebut, yang pertama ada pendekatan ilmiah berbasis nilai, di mana dalam Islam sains dan teknologi dipandang sebagai sarana untuk memahami kebesaran Allah dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Dengan demikian, nilai-nilai seperti kesetaraan, keberlanjutan harus diintegrasikan ke dalam proses penelitian dan pengembangan teknologi. Penelitian harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, menjaga keadilan, dan memastikan keberlanjutan lingkungan dan sumber daya alam. Yang kedua, pendidikan berbasis nilai. Pendidikan dalam bidang sains dan teknologi harus diselenggarakan dengan memperkuat nilai-nilai Islam seperti kesetaraan. Ini mencakup pendekatan yang inklusif yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu tanpa memandang latar belakang, jenis kelamin, atau status sosial. Pendidikan juga harus mengajarkan tanggung jawab manusia untuk menjaga dan melestarikan alam semesta sesuai dengan nilai keberlanjutan dalam Islam. Yang ketiga, penerapan teknologi untuk kesejahteraan dan pemberdayaan. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia, termasuk masyarakat yang kurang beruntung atau yang terpinggirkan. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan teknologi yang ramah lingkungan, akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan dan pendidikan melalui teknologi informasi, dan pembangunan infrastruktur yang memperkuat keberlanjutan ekonomi dan sosial. Dan yang terakhir, ada etika dalam pengembangan dan penggunaan teknologi. Islam menekankan pentingnya etika dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pengembangan dan penggunaan teknologi. Nilai-nilai seperti keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial harus menjadi pertimbangan. Mungkin
Itu sedikit dari saya, mungkin lebih sempurnanya akan ditambahkan oleh rekan-rekan yang lain. Saya kembalikan kepada Bu Liza. Ya, baik, terima kasih Pak Henry Gustafan telah menanggapi pertanyaan dari Pak Koko. Mungkin ada ya Bapak Ibu ingin bertanya, khususnya untuk makalah kami. Kalau tidak ada yang bertanya, biar saya yang bertanya tentang Ya, makalah kepada Bapak Ibu. ya Bu Liza, Ya, Bu Nur. ya ini mengenai peradaban global ya. Kemudian sebenarnya yang global itu bukan peradaban itu tidak, peradaban global ini juga berpengaruh kepada Islam. Itu intinya, maka adanya pemikiran-pemikiran Islam. Yang ingin saya tanyakan, gimana cara kita atau gimana Islam itu menyikapi adanya peradaban global ini? Tapi peradaban global. Ya, itu saja, Bu Liza. Bu Nur. Mungkin ada yang lainnya, Pak Ibu. Untuk pertanyaan makalah kami tentang peradaban global. Masih ada Bapak Ibu? Pertanyaan berikutnya mungkin. Ya, izin Bu Kalau Liza. tidak ada, ya, siapa itu? Izin. Ibu Rima ya? Ibu Putri? Itu Pak Devwan? Pak Dekwan dulu ya. Oh ya, Pak Devwan, boleh silakan Pak Devwan. Ya, izin bertanya Bu Liza. Ya, silakan. Ya, berkaitan tentang peradaban global ya Bu Liza. Yang melihat dari latar belakangnya, ya, bagaimana sejarah peradaban global. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa peran tersendiri Islam dalam membentuknya itu? Mungkin itu pertanyaannya Bu Liza. Bisa diulang Pak Devwan, apa peran? Peran Islam dalam membentuknya terkait dengan sejarah Membentuk. peradaban global. Oh, Ya, gitu. Apa peran Islam untuk membentuk peradaban global gitu? ya. Baik, terima kasih Pak Dekwan. Mungkin ada yang lain lagi. Masih boleh Bu Liza? Ya, boleh. Silakan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya ingin menanyakan mengenai peradaban global. Bagaimana pemikiran Islam dapat menyeimbangkan antara nilai-nilai tradisional dengan tuntutan perkembangan zaman dalam konteks peradaban global? Bisa diulangi Ibu, pelan-pelan Ibu. Panjang ya? Iya, Ya, panjang. saya ulangi. Ibu Rima ini panjang-panjang. Bagaimana pemikiran Islam dapat menyeimbangkan antara nilai-nilai tradisional dengan tuntutan perkembangan zaman dalam konteks peradaban global. Dapat menyeimbangkan Nilai-nilai tradisional nilai tradisional dengan tuntutan perkembangan zaman dalam konteks peradaban global. Sebenarnya pertanyaannya simpel, tapi bahasanya ini yang kemari. Ya, terima kasih. Kembali ke moderator. Ya, terima kasih pertanyaannya, Prima. Ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama dari Ibu Nur tentang cara Islam menyikapi peradaban global.
cara Islam menyikapi peradaban global. Ya, ya. Baik, kami akan coba menjawab pertanyaan dari Bu Nur. Bukan menjawab, menanggapi lah. Nanti kalau menjawab nanti bisa Bapak dosen menjelaskan, menjawab serta menjelaskan. Eh, Islam sebagai agama yang meliputi berbagai aspek kehidupan, memberikan panduan tentang bagaimana umatnya seharusnya menyikapi peradaban global. Yang pertama itu ada keadilan dan kesetaraan. Islam mengajarkan pentingnya keadilan dan kesetaraan di antara semua manusia tanpa memandang ras, agama, atau budaya. Dalam konteks peradaban global, umat Islam dihadapkan untuk berkontribusi pada menciptakan lingkungan yang adil dan merata bagi semua orang. Yang kedua, toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Islam mendorong umatnya untuk bersikap toleran terhadap perbedaan, baik dalam keyakinan, budaya, maupun sudut pandang, untuk mencakup menghormati hak setiap individu untuk beragama dan hidup sesuai kepercayaannya sendiri. Yang ketiga, kolaborasi dan kerjasama. Islam menekankan pentingnya kolaborasi dan kerjasama antar umat manusia untuk mencapai tujuan bersama yang positif. Dalam peradaban global, hal ini berarti berpartisipasi dalam kerjasama lintas negara dalam berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, dan juga lingkungan hidup. Yang berikutnya, pelestarian lingkungan. Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga dan merawat lingkungan alam. Dalam konteks peradaban global yang semakin menyadari dampak negatif perubahan iklim dan polusi, umat Islam dipandang memiliki tanggung jawab untuk ikut serta dalam upaya pelestarian lingkungan. Selanjutnya, pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi. Islam mendorong pencarian ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi umat manusia. Dalam peradaban global yang semakin maju secara teknologi, umat Islam diharapkan untuk berkontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai moral dan etika. Selanjutnya, menghormati hukum dan kewarganegaraan. Islam mengajarkan umatnya untuk menghormati hukum negara, tempat tinggal mereka, dan untuk menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab dalam masyarakat. Ini berarti ikut serta dalam proses demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang berikutnya, kesadaran sosial mengajarkan pentingnya membantu yang membutuhkan dalam bermasyarakat. Dalam peradaban global, umat Islam diharapkan untuk berkontribusi dalam membantu masyarakat yang terpinggirkan atau yang mengalami kesulitan baik dalam skala lokal maupun global. Jadi dengan memegang teguh prinsip-prinsip yang telah disebutkan tadi, umat Islam dapat menyikapi peradaban global dengan cara yang konstruktif dan berdampak positif bagi umat manusia secara keseluruhan. Itu mungkin tanggapan dari pertanyaan Bu Nur. Mungkin ada Bapak Ibu rekan-rekan semuanya yang ingin menambahkan sebelum dijelaskan oleh Bapak dosen kita. Ya, apa pertanyaannya tadi? Lupa saya. Apa? Cara Islam menyikapi peradaban global, Pak. Oh ya. Ini perlu kita diskusikan. Bermacam-macam perspektif bisa kita munculkan. Karena tidak ada satu yang maksudnya bisa semua kita gunakan. Sangat bergantung dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi masing-masing. Tadi sudah jelaskan panjang lebar, itu di mana dikutip itu, Bu? Biasa, Pak. Nanya sama Mbah. Makanya kami tidak bisa menyatakan kami menjawab pertanyaan, kami menanggapi. Kalau menjawab nanti mungkin karena kami dibantu oleh Google, jadi tidak bisa jawab. Kalau menjawab nanti minta tolong Bapak yang menjawab. Saya juga nggak bisa jawab. Google itu menyediakan data kan itu untuk kita bisa berpikir menganalisisnya lebih lanjut kan itu. Iya, Pak.
Nah, Untuk jadi sebagai bahan ini aja Pak, diskusi gitu loh Pak. ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu kita gunakan kecanggihan zaman. Kalau zaman dulu nggak ada seperti ini kan. Iya Pak. Ya, semuanya sekarang ini tergantung jaringan. Iya, Iya betul Pak. hubungan apa? Hubungan maupun apa? Urus segala urusan tergantung dengan jaringan. Lancar jaringan, lancar urusan. Masalahnya jaringan ini sangat bergantung kepada apa namanya itu, listrik, Ya. electricity. Lupa orang dengan itu. Walaupun penuh paketnya di rumah, kalau baterainya habis, nggak bisa jaringan itu muncul. Nah, jadi sekaligus juga ini terkait dengan teori limit tadi kan itu. Nah, inilah yang namanya sunatullah, bahwa namanya kehidupan ini nggak ada ya. Bahasa agama itu kan ada yang kekal kan, abadi kan itu, ada yang fana kan itu. Ya kita sudah bisa jelaskan ini dengan kondisi apa yang kita jalani hari ini. Nggak ada yang abadi di dunia ini. Termasuk ilmu pengetahuan itu sendiri. Peradaban pun juga silih berganti nanti kan. Nggak tahu lagi ini setelah kita tiada nanti kan. Kalau dunia ini masih ada kan itu entah peradaban apa lagi yang muncul kan itu. Nah, tetapi dengan catatan bahwa semuanya akan terbatas. Nah, limit kan itu. Bagaimana kita menyikapinya itu? Peradaban global ini kan itu. Ya, dua jawabannya itu. Jawaban pertama ya, kalau kita orang Islam masih berkeyakinan bahwa ini kan penjelasan tentang agama juga dengan kaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi. Itu kan yang menjadi pendorong terbentuknya peradaban itu kan salah satunya adalah sains dan teknologi. Itu yang mendorong terbentuknya peradaban global ini. Tadi sudah saya singgung bahwa prinsip Islam itu aja kita pakai kan itu. Nah, nggak ada yang lain. Kalau ditanya saya apa lagi ya di luar itu ya nggak tahu saya lagi. Nah, prinsip Islamnya apa ya tentang sikap hidup, pedoman hidup kita, khusus terhadap ilmu pengetahuan ya seperti ini. Tentang peradaban misalnya. Tadi sudah saya singgung tren dari peradaban global itu adalah kebenaran new truths itu kan, kebenaran baru. Mau tak mau menyikapi peradaban itu harus ada klarifikasi, tabayun semuanya. Kan itu prinsip dalam Islam, kan itu. Apabila ada berita, ada informasi, pengetahuan apa segala macam, haruslah kita tabayun kan itu. Nah, saya lupa ayatnya ini siapa apa Angga bisa hafal ayatnya itu ya. Apabila ada orang fasik ya itu membawa berita kan fatabayanu kan itu. Kita ambil istilah tabayun itu dari bahasa Al-Qur'an. Jadi sikap kita begitu, Bu. Kembali sajalah ke ini prinsip-prinsip Islam. Semuanya berkaitan kalau selama kita percaya bahwa Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan kita itu. Peradaban global dalam aspek yang teknis misalnya membawa perubahan apapun dalam sosial budaya kita, filternya tetap pada prinsip-prinsip Islam. Nah, itu Ibu yang lebih paham. Nah, nilai-nilainya itu turunannya itu banyak dalam kehidupan. Toleransi, apalagi macam-macam. Itu sudah disebutkan juga oleh Ibu Liza tadi kan. Nah, apalagi menghargai hak asasi manusia, berpegang teguh kepada kemanusiaan kan itu. Lingkungan, menjaga lingkungan. Nah, itu prinsip Islam. Islam peradaban global menggerakkan adanya penghargaan terhadap lingkungan hidup misalnya. Islam jauh lebih dulu tentang itu. Bagaimana lingkungan itu dijaga kan itu.
Nah, dan semuanya nanti tidak terbatas apa yang disebutkan oleh Bu Liza tadi. Sikap kita, kata kuncinya adalah kembali kepada prinsip-prinsip atau nilai-nilai Islam. Masalahnya, ini jadi problem. Sejauh mana kita memahami prinsip itu, prinsip Islam. Nah, ini tugas kita mengembangkan. Apalagi Bapak Ibu yang bergerak di dunia pendidikan nanti kan akan menurunkan menjadi karakter-karakter kan itu. Nilai-nilai karakter kan itu. Apapun jenis mata pelajarannya nanti kan itu terintegrasi menjadi nilai-nilai karakter. Ya begitu, Bu. Di RPP-nya kan gitu. Ya, ada nilai-nilai karakter yang diturunkan dari setiap materi pembelajaran kan? Ada. Ini Bapak Ibu yang bergerak di dunia pendidikan. Saya konfirmasi dulu. Ada enggak di RPP-nya itu? Ada, Pak. Itu. Ya, namanya lain. Oh, namanya lain. Namanya apa, Bu? Oh, P5 dan PPRA itu. Itu nilai-nilai Oh, karakter gitu. di sana. Ada kan? Ada, Pak. Jadi kita memunculkan itu kan sejauh mana kita memahami dari prinsip nilai-nilai Islam itu kan itu. Ya, terkait dengan. Aduh. Sudah, Pak Hendri. Lanjut, Pak. Halo, Pak. Lanjut, Pak Hendri. Ya. Oh, iya saya kira Bu Liza tadi. Bu Lizanya masih ada, Bu Liza? Bu Lisa itu ada izin ke belakang sebentar, Pak. Oh ya. Mungkin Bapak gimana lagi masih? Pak. Oh, Bapak udah keluar? Iya, terlempar mungkin. Makanya terdiam tadi. Atau bagaimana ini Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tanyalah, aku aja agak sampai jam 3. Sampai berapa gitu nih? Ini rendak jam Ambil 3. ini jangan lupa diambil foto dulu Bapak Ibu. Ini 2 kali pertemuan, Ya, Bapak. Masuk, Bapak. Belum. kita tunggu Bapak dulu sebentar masuk ya. Apa kita lepas, Bapak? Masuk Sudah Bapak ada dan di grup, Pak Andri. Ada dikirim di grup. Apa yang masuk? foto ya. Apa terlempar? Ada yang masuk grup? Tidak, screenshot ada di grup. Bapak, apa terlempar? Sinyal Bapak tuh kurang bagus, dak. Kalau Tapi ini dibilang tadi. Tapi di kampus Pertemuan ke berapa gitu nih? 9:10. 9:10. Ya, 90. Berarti besok Pak Robi dengan Pak Popo ya. Iya. Minggu depan. Ya, oke. Tapi jam berapa? Berapa ini Dek Bu Liza? Malam tadi. Apa Pak Popo? Hanya Lupa bel, komisi Pak, ya. absen dengan Bu Wis. Terlempar, Pak. Bukan hanya Pak. Temuan Oh kebab iya, dengan Bu Wis mid semester. aku juga belum ada tuh. Ya Astagfirullah. lupa nih yang ngisi. Iya. Dalam keberapa, Bu Wis? Lancar, oh. Iya itu. Itu aku lah dengan lupa. Berarti kita Aku tertinggal lupa malam itu. juga. Astagfirullah. Apa Zah? Bu Uwis ke 11. Kan Isi bel, Dak. yang Jadi sudah 9. Yang sudah materi 9 tambah Ibu 10. Itu ujian kita 11. Nah, berarti 11 ya. Biarlah Jadi kita isi bicara. sekarang. Isi sekarang lah Bu Nur. Daripada Boleh. tidak. Iya lupa. Boleh. Masih bisa Bu. Sajalah. Bapak mana ya? Bapak lah terlempar, Pak. Oh, alah. Mana, Be?
Apa dia?